Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku Tia Official. Jadi teman-teman, di video kali ini, di video hari ini itu sangat spesial banget karena ini lagi Lebaran Idul Adha. Saya dari Tia Official mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama saya mengonten selama ini saya mempunyai banyak salah atau perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan di video kali ini kita bukan video review makanan atau mukbang atau apa, tapi di video kali ini aku lagi ada di tempat penyembelihan ya. Ini dari PT yang menyelenggarakan dari tempat aku bekerja. Jadi jangan lupa simak video aku terus, jangan lupa bantu aku, support aku buat selalu like, comment, share, dan subscribe teman-teman, biar aku makin semangat bikin videonya. Nah teman-teman, ini dia aku udah di lokasi. Ini kita ada mengorbankan 3 sapi untuk dikorbankan gitu. Dan ini ada di tempat aku bekerja yang alhamdulillah masya Allah tahun ini aku bisa melihatnya secara langsung. Tapi ini bukan aku yang video karena aku melihat dari kejauhan aja. Karena jujur ini sangat, dari dulu itu aku nggak bisa melihat kayak gitu hewan-hewan disembelih gitu. Jadi teman-teman, daripada itu kita sambil melihat video ini sambil aku mau bercerita. Teman-teman, ketika berbicara tentang Hari Raya Idul Adha ini pasti berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Teman-teman ada yang tahu ceritanya seperti apa? Kalau nggak tahu aku mau cerita sedikit ya. Ya, jadi kedua nabi tersebut itu adalah termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui oleh segenap umat muslim. Hari Raya Idul Adha adalah peringatan akan peristiwa kurban, yakni Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail. Hal tersebut dilakukan oleh beliau sebagai bentuk kepatuhannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, pada saat itu dengan melalui mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu yang bernama Ismail. Hal tersebut membuat Nabi Ibrahim bimbang, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Tetapi di sisi lain beliau juga menyayangi anaknya Ismail. Dengan sekuat hati akhirnya Nabi Ibrahim itu memberanikan diri untuk mengajak Nabi Ismail berbicara bahwa dirinya harus menyembelih anaknya tersebut. Teman-teman, aku cerita sambil gemetar ini, Masya Allah. Astagfirullah. Dan dengan sekuat hati akhirnya Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk mengajak Ismail berbicara bahwa dirinya itu harus menyembelih anaknya tersebut. Allahu Akbar. Begitu dong. Aku dilepasin. Nih, tahan ini, Pi. Namun teman-teman, tak disangka-sangka jawaban dari Nabi Ismail itu membuat Nabi Ibrahim kaget, sebab putranya itu ternyata bersedia untuk dijadikan kurban.
sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya waktu menyembelih Ismail itu datang. Awalnya Nabi Ibrahim itu sangat ragu untuk mengarahkan pisau kepada anaknya. Astagfirullah. Kemudian Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah Allah." Hal tersebut membuat Nabi Ibrahim bersedih, sekaligus ia bersyukur. Seraya dalam hatinya itu berkata, "Bahagialah aku mempunyai putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua dengan ikhlas, bakti kepada orang tua dan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Kemudian ketika proses penyembelihan tiba, ikatkanlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail di atas lantai. Kemudian Nabi Ibrahim dengan memejamkan matanya memegang pisau atau parangnya itu ke arah Nabi Ismail dan menyembelihnya. Ya, dan penyembelihan itu pun dilakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala langsung menggantinya dengan posisi Nabi Ismail tersebut dengan domba yang turun dari langit, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yakni pada Quran surat As-Saffat ayat 107-110. Teman-teman juga bisa lihat sendiri ya bunyinya dan artinya seperti apa. Nah, teman-teman, melalui peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang kemudian digantikan menjadi hewan domba oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi sejarah dari hari raya Idul Adha, teman-teman. Gak hanya itu, melalui peristiwa hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya, itu juga menjadikan lahirnya kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat muslim di seluruh dunia, beserta dengan keberadaan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun silam. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, semoga tahun depan kita diberikan kemampuan, teman-teman, serta kemudahan untuk bisa berkurban. Selamat merayakan Idul Adha, teman-teman. Hari yang penuh pengorbanan dan penuh keikhlasan. Oke teman-teman, jadi itu tadi video-videonya, dan semoga tahun berikutnya kita bisa berkurban. Amin ya robbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, bagaimana untuk kurban tahun ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kurban tahun ini kita ada 3 ekor, Pak. Untuk sapi yang 3 ekor ini dari karyawan apa dari PT sendiri, Pak Haji? Untuk sapi 3 ekor ini ada dari karyawan, ada dari karyawan dan perusahaan juga ada, dan juga 1 ekor lagi dari PT Rusli Jakarta Utama, Pak. Untuk dagingnya ini, Pak Haji, dibagikan sama karyawan apa untuk warga atau didistribusikan kemana nih, Pak Haji? Mungkin daging sesuai informasi dari Ketua DKM nanti akan didistribusikan ke warga di belakang pabrik, dan juga ada sebagian untuk yang berkurban, dan juga ada untuk karyawan yang mungkin pada. Kenapa Pak Haji untuk Muslim ini harus berkurban? Karena umat Muslim itu itu adalah sebagian hukum atau bagian hukum kewajiban daripada umat Muslim yang mana bisa menyempurnakan kewajiban sebagai umat Islam, Pak. Jadi itu yang lebih wajib gitu ya. Terima kasih Pak untuk pemberitahuannya dan informasinya, mudah-mudahan berkah semuanya, Pak. Amin, amin. Ya, kita juga mendoakan bagi yang kurban, mudah-mudahan penuh dengan keikhlasan dan menjadikan kurban ini penuh dengan semangat, dan mudah-mudahan juga di tahun-tahun depan mudah-mudahan ada lebih peningkatan ya, karena ini adalah bagian daripada kewajiban umat Islam, Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, inilah saatnya dimana aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa kemarin aku bilang mau ada giveaway, jadi aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana persyaratannya dan dapat apa aja. Sebenarnya aku cuma mau bagi-bagi uang 50.000 untuk 3 orang, untuk 3 orang aja. Dan 3 orang itu adalah, yang pertama dia itu subscriber aku, ya subscriber aktif. Terus kemudian tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Terus kemudian like dan komen juga video ini, biar aku tahu kalau semisal kalian benar-benar subscriber aku. Kemudian kalian harus follow Instagram aku, ya nanti aku lampirin di bawah sini. Terus kemudian nanti kirimin ke aku bukti screenshotan kalau semisal kalian adalah subscriber aku. Jadi ini itu untuk 3 orang pemenang aja, 3 orang aja, jadi cepet-cepetan. Dan video ini nggak aku share, kalian siapa yang tahu berarti kalian pemenangnya.